Sebagian besar kasus perselingkuhan yang saya tangani, ya ketika saya telusuri lebih dalam lagi, ternyata ada andil orang tua di dalamnya. Kok bisa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bunda yang dirahmati oleh Allah. Ya, di balik kasus-kasus perselingkuhan suami, ternyata ada peran orang tua di belakangnya. Baik orang tua si suami, ya, si pelaku perselingkuhan maupun orang tua si istri yang menjadi korban perselingkuhan. Loh, kok bisa sih? Ya ampun. Jadi yang saya lihat di lapangan, suami yang selingkuh itu banyak juga dipengaruhi oleh orang tua yang dulunya itu pernah selingkuh, nikah siri diam-diam, kawin cerai dan sebagainya. Nah, kondisi rumah tangga yang kurang harmonis ini itu sering mereka saksikan ketika masih kecil, sehingga nempel sebagai inner child-nya. Nah, jadi kalau secara spiritual di aura batiniahnya itu ada semacam flag yang menempel akibat sering melihat praktek-praktek yang tidak wajar dan tidak sesuai koridor syariat ini. Lalu kalau di pihak si istri gimana ceritanya dong Bunda Ayu? Kan dia korban perselingkuhan. Apa benar ada faktor orang tua juga? Kalau di pihak istri yang menjadi korban perselingkuhan suami, itu biasanya dulunya dia kurang mendapatkan asupan cinta yang cukup dari ayahnya. Ya, yang namanya ayah itu harus menjadi cinta pertama seorang anak perempuan. Ketika si ayah ini tidak memberikan cinta yang cukup buat anak perempuan, ya si anak ini itu jadi rapuh dan mudah sekali terombang-ambing. Ya, bahkan sangat mudah sekali Bun untuk terpengaruh rayuan laki-laki yang tidak berakhlak. Bahkan mudah sekali dimanipulasi oleh laki-laki peselingkuh. Nah, selain itu ada pula nih seorang istri yang ayahnya ini bertabiat buruk dan suka menyelingkuhi ibunya, sehingga membuat si anak perempuan ini yang seharusnya mendapatkan asupan cinta dan contoh yang baik ini malah mendapatkan trauma. Nah, dari trauma inilah akhirnya berdampak pada aura istri yang jadi negatif. Dan ketika aura negatif ini semakin kental, ya akhirnya menjadi magnet energi yang menarik datangnya suami-suami yang peselingkuh juga. Ya, makanya banyak istri yang bertanya-tanya dan curiga nih. Aduh, ini jangan-jangan aku diselingkuhi suami juga karena karma atas perbuatan ayahku dulu. Atau, waduh, ini jangan-jangan suamiku nih jadi selingkuh juga karena pengaruh ayahnya yang dulu juga selingkuh dan lain sebagainya. Ya, intinya baik suami maupun istri yang mengalami kasus perselingkuhan, ya bisa jadi memang ada faktor orang tua yang ikut andil di sini. Ya, saya tuh jadi teringat kata-kata Imam Syafi'i bahwa zina itu adalah hutang dan pasti salah seorang dari keturunannya itu akan membayarnya. Subhanallah, jadi merinding ya Bun. Ya, begitu dahsyat efek dosa zina yang akhirnya menciptakan siklus lingkaran setan dalam keluarga. Nah, dalam ilmu spiritual bisa jadi kondisi yang semacam ini itu ada pengaruh jin keturunan atau jin nasab. Nah, jin nasab ini itu tugasnya itu mengganggu rumah tangga dari zaman orang tua kita dulu sampai ke anak cucu kita. Dan gangguan jin nasab inilah yang membuat aura rumah tangga kita jadi suram. Nah, lalu gimana cara membayar hutang zina dan membersihkan pengaruh jin nasab yang menyuramkan aura rumah tangga kita? Oke, kuncinya adalah perbanyak istighfar, Bun. Setiap hari baca istighfar itu minimal 100 kali. Ya, dan akan bagus lagi kalau Bunda membaca istighfar 100 kali setiap selesai sholat fardu. Jadi sehari itu Bunda bisa beristighfar itu 500 kali. Nah, ketika Bunda membaca istighfar, maka niatkan istighfar ini untuk menebus dosa-dosa orang tua dan mertua. Jadi berkah dari istighfar Bunda ini itu bisa menyebar, ya, tidak hanya untuk diri Bunda tapi juga ke keluarga Bunda. Nah, Bunda bisa pergunakan tasbih dari saya yang biasanya dipakai juga oleh klien-klien saya. Ya, misalnya seperti tasbih Karomah Ar-Rahman untuk mendampingi ikhtiar Bunda ini. Nah, di sini perlu Bunda catat, ketika Bunda beristighfar, pastikan Bunda itu menghayati istighfar Bunda dan rasakan
Semakin Bunda beristighfar, semakin dalam Bunda tenggelam dalam alam rohani Bunda. Di alam rohani Bunda ini, Bunda bisa rasakan kehadiran orang tua Bunda ataupun orang tua suami di hadapan Bunda. Lalu sambil lisan Bunda itu tetap beristighfar, Bunda ucapkan dalam hati dengan penuh penghayatan, "Ya Allah, aku mengikhlaskan semua yang mereka perbuat di masa lalu. Aku memaafkan perbuatan mereka di masa lalu. Maka ampunilah dosa-dosa mereka, dan janganlah engkau timpakan hukuman atas perbuatan mereka di masa lalu." Bunda bisa istiqomahkan amalan istighfar ini sambil pelan-pelan mengubah mindset ya, dan cara pandang Bunda terhadap diri sendiri maupun suami Bunda. Kalau tadinya Bunda merasa lemah dan terlalu bergantung secara emosional pada suami, maka segera hilangkan perasaan itu. Ya, kalau Bunda tadinya melihat suami yang selingkuh sebagai sosok parasit yang merugikan Bunda tapi nggak bisa dilepaskan, ya maka Bunda perlu mengubah cara Bunda memandang suami. Nah, sekarang pandanglah suami sebagai sosok yang butuh asupan cinta yang tulus lillahi ta'ala. Lalu posisikan diri Bunda sebagai sosok yang bisa ngemong atau memenuhi dahaga suami atas pola asuh yang baik. Dan ini memang tidak mudah ya Bun, saya akui ini tidak mudah. Ya, Bunda butuh rohani yang bersih, jiwa yang kuat, dan asupan energi spiritual yang terus menerus Bunda dapatkan dari zikrullah. Dan banyak klien saya yang memang mengaku tidak bisa mengatasinya sendiri. Karena itulah mereka mengikuti bimbingan saya. Dan bimbingan saya ini mereka jadi lebih terpantau kondisinya, lebih kuat mentalnya, dan lebih terarah dalam melangkah. Nah, kalau Bunda merasa rumah tangga Bunda juga mengalami hal seperti ini yang saya bahas di video ini, dan Bunda butuh sekali dibimbing secara profesional, silahkan Bunda bisa hubungi saya melalui nomor yang ada di sini. Baik, saya Bunda Ayu pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.